ada yang dia sampai menyimpang, ada yang hasilnya dia nggak mau menikah seumur hidup. Itu saya ada klien, dia umurnya perempuan, umurnya 62 tahun, dia nggak mau sama sekali menikah. Dan seumur hidupnya itu, 62 tahun itu belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki. Tapi dia bukan lesbong ya, dia memang nggak mau sama sekali karena dia memendam trauma itu begitu lama. Jadi ini loh para orang tua, hasil dari Anda yang melakukan kekerasan bisa berdampak pada anak-anak Anda gitu loh ketika dewasa. Ya. Jadi seperti itu. So please para orang tua, stop untuk melakukan kekerasan ya pada anak-anak Anda. Nah, gimana kalau anak laki-laki? Nah, anak laki-laki ini role modelnya adalah bapaknya. Kalau bapak melakukan kekerasan, banyak hal juga yang akan terjadi. Anak laki-laki yang mendapatkan kekerasan dari bapaknya cenderung bisa kasar. Ya, dia lihat bapaknya kasar sama ibunya, makanya anak laki-laki ini sering melawan ibunya. Kasar sama ibunya. Ya kan? Anda mungkin pernah menonton tayangan seorang anak laki-laki yang sampai memukul ibunya, kasar banget sama ibunya. Ya itu tadi tuh. Karena banyak sekali amarah di dalam dirinya. Dia lampiaskan. Ketika ngelihat ibunya sudah rentah, ini hati-hati ya para orang tua ya. Jangan berpikir bahwa anak itu sudah pasti 100% mencintai orang tuanya, sementara Anda nggak pernah ngasih kebutuhan anak, yaitu kebutuhan cinta. Anda berharap anak-anak Anda ketika dewasa mencintai Anda, menyayangi, perhatian, tapi Anda nggak pernah kasih itu sama anak. Gimana anak memperlakukan Anda dengan baik? Anda cuma kasih kemarahan. Seharusnya setiap anak itu membawa tangki cinta. Sederhananya ya, biar teman-teman paham. Tangki cinta yang wajib diisi dari orang tua, bapak maupun ibu. Nah, kebayang nggak kalau cuma Anda kasih sedikit aja, lebih banyak dominan marah, apalagi kalau nggak sama sekali. Maka anak itu di dalam dirinya itu penuh dengan kemarahan. Ibaratnya gini teman-teman, kalau pernah dengar psikologi Teko atau botol ini, saya kasih kopi, maka yang akan keluar kopi, nggak bisa diharapin susu. Karena saya sudah tahu, saya kasih kopi nih. Nah, sama dengan di jiwa anak. Ya, kalau di dalamnya itu cuma dikasih dengan kemarahan, maka yang akan mudah dia keluarkan, dia ekspresikan adalah rasa marah. Jadi Anda kalau pengen anak-anak itu ketika dewasa berkasih sayang sama orang tuanya, hormat, mengasihi orang tuanya, ya, Anda harus ajarkan dulu. Ajarkan dulu bagaimana berkasih sayang itu. Jangan Anda menuntut terlalu banyak anak harus begini begitu, tapi Anda nggak pernah memberikan kebutuhan anak. Jadi kalau Anda pengen anak-anak Anda ketika dewasa memperlakukan Anda dengan baik, maka perlakukan anak-anak Anda dengan baik. Itu konsepnya. Ya. Jadi ayo ya, para orang tua jangan melakukan kekerasan. Kalau saya bahas orang tua berarti bukan cuma ibu doang, tapi bapak itu juga perlu, nggak boleh melakukan kekerasan. Pantang orang tua melakukan kekerasan, terutama di usia-usia emas. Usia-usia di bawah 10 tahun ke bawah itu nggak boleh sama sekali ada yang namanya kekerasan. Ya, kenapa? Tahu nggak teman-teman, gangguan jiwa manusia bisa bermula dari dalam kandungan sampai di usia 10 tahun pertama. Maka hendaklah para orang tua berhati-hati dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya. Segala tindak tanduk perilaku Anda itu akan mempengaruhi secara langsung di jiwa anak. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi stop untuk menormalisasi yang namanya kekerasan dalam konteks pengasuhan, mau dengan alasan apapun. Stop yang namanya parenting VOC itulah. Stop, ya. Karena nggak akan pernah baik untuk kesehatan mental dan masa depan anak-anak. Jadi stop, ya, berhenti melakukan kekerasan terhadap anak. Mau anak laki-laki maupun anak perempuan, yo sama. Kebutuhan ini sama ya, mau anak laki-laki mau anak perempuan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman. Jangan mentang-mentang oh anak laki-laki nggak apa-apa dikasarin, dia kan tercipta laki-laki kuat gitu, nggak apa-apa dia nggak usah dikasih sayang, dia dihajar aja supaya mentalnya kuat. Nggak boleh, sama. Anak laki-laki itu juga manusia, punya hati, punya perasaan, punya pikiran, butuh disayang juga, sama dengan anak perempuan. Oke? Jadi anak laki-laki juga sama kebutuhannya dengan anak perempuan. Ya, jangan pilih kasih.
Jangan mentang-mentang oh anak perempuan disayang aja, anak laki-laki nggak usah karena dia sudah kuat. Ya, justru ya anak laki-laki itu juga butuh disayang, dicintai, dikasihi. Anda lihat di luar sana banyak sekali laki-laki yang tanda kutip ya gangguan jiwa berat gitu. Jangan pikir hanya perempuan aja. Bahkan saya juga banyak menangani kasus-kasus laki-laki yang ke arah bundir, ya, karena nggak kuat mental. Jadi seperti itu ya para orang tua ya. Anda harus penuhi 5 kebutuhan anak. 5 kebutuhan ini wajib. Nggak bisa ditawar-tawar. Ini adalah wajib. Mau anak laki-laki maupun anak perempuan wajib. Ini wajib dirasakan, ya. Gitu. Apalagi selanjutnya yang bisa menyebabkan inner child trauma adalah fatherless, motherless. Ya, orang tua yang disfungsi, orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, kebutuhan sosial, kebutuhan emosional, kebutuhan psikologis. Orang tua yang tidak berperan. Jadi, ya, orang tua yang tidak berperan, mau bapak ataupun ibu, bisa berdampak pada anak-anak. Mau dengan alasan apapun ya. Oh, saya nggak berperan, nggak bisa ngasuh. Anak-anak dititipin ke daycare aja atau ke mbak ya pengasuh atau kakek neneknya, karena kan kita juga untuk bekerja supaya demi masa depan anak gitu. No excuse teman-teman, gak ada alasan apapun untuk tidak mengasuh anak ya. Saya rasa kalau Anda prioritas anak, pasti ada 1000 cara untuk bagaimana mengasuh anak. Tapi kalau Anda memang gak prioritas anak ya, saya rasa banyak sekali alasan yang keluar di mulut Anda. Ada 1000 alasan mungkin Anda, oh saya ini sibuk bekerja, sibuk di luar kota, sibuk di luar negeri, sibuk ini, sibuk itu, nggak bisa punya waktu sama anak. Padahal kebutuhan anak itu bukan cuma makan dan minum, tapi kebutuhan quality time bersama Anda, kebutuhan disayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dihargai, itu penting loh untuk anak. Jangan Anda cuma berpikir kasih makan doang anak gitu loh, tapi kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain tidak terpenuhi. Padahal 4 kebutuhan ini lebih banyak di dalam sini, di dalam jiwa gitu loh. Jadi ayo para orang tua, mengasuhlah. Kalau Anda benar-benar niat jadi orang tua, maka Anda yang harus bertanggung jawab, bukan tanggung jawab kakek neneknya, bukan tanggung jawab paman bibinya, bukan tanggung jawab orang lain. Anda sebagai orang tua, bertanggung jawablah pada anak-anak Anda, apalagi kalau anak Anda lebih dari 1, ya. Kalau Anda nggak mampu, yuk jangan berbanyak anak gitu loh. Jangan beranak terus. Karena kasihan, nanti ini akan bermasalah ke depannya. Ya, ini akan bermasalah ke depannya. Anda nggak maksimal atau bahkan ya sama sekali less ya. Jadi seperti itu ya. So, para orang tua berperanlah. Mainan terbaik anak itu adalah badan orang tuanya, bukan HP, bukan TV, bukan mainan-mainan. Ya, mainan terbaik anak dan tak ternilai adalah badan orang tuanya. Ya, jadi kalau anak Anda sampai kecanduan HP, tantruman karena nggak dikasih HP, Anda kan orang tua, bukan anak. Anak itu ya anak gitu. Anda harus punya power. Bagaimana caranya supaya anak itu nggak usah yang namanya gadget? Tapi seperti itu. Kenapa anak broken home 90% nakal? Kalau dikatakan 90% ya penelitian yang mana nih? Tapi kalau dibilang anak yang broken home sudah pasti nakal, belum tentu. Belum tentu juga ya. Cuman kalau Anda bertanya kenapa bisa sampai nakal, nah ini kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan baik dari sisi bapaknya maupun dari sisi ibunya, sehingga membuat perilaku anak seperti itu. Dan ingat ya teman-teman ya, yang namanya masalah-masalah anak itu nggak berdiri sendiri. Masalah-masalah anak itu nggak berdiri sendiri, pasti ada sebab, dan sebab-sebabnya itu kembali lagi Anda mulai merenung. Bagaimana pola asuh yang Anda berikan pada anak-anak Anda, bagaimana hubungan Anda dengan pasangan Anda, itu juga bisa mempengaruhi kenapa perilaku anak-anak Anda itu nggak sesuai harapan, ya, yang menyebalkan mungkin, membuat emosi jiwa, yaitu evaluasi. Karena anak ini hasil, ya,
segala tingkah laku anak ini adalah hasil dari mana? Yo, dari Anda orang tuanya. Jadi itu ya, itu para orang tua. Sekarang coba Anda evaluasi masalah-masalah anak Anda yang mungkin susah diatur, susah dibilangin, kecanduan gadget, ya, kecanduan game online, ya, kemudian kurang ajar, agresif, menarik diri, kurang percaya diri, pendiam, mengurung diri, pemurung. Ada nggak di sini anak-anaknya yang seperti ini? Nah, ini Anda evaluasi ya, bagaimana di dalam rumah itu. Rumah itu yang bisa jadi tempat bernaung, tempat aman, atau bisa menjadi tempat neraka gitu loh. Jadi seperti itu. Kak, kalau anak aku suka teriak-teriak, kenapa ya kalau habis main HP? Berarti jangan dikasih HP dong. Anda bertanya dan sudah ada jawabannya, jangan dikasih HP lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, efek fatal dari fatherless ya. Efek fatal dari fatherless untuk anak perempuan ya, kosong tangki cintanya. Biasanya kalau fatherless ini gini teman-teman. Apa maksud dari fatherless? Jadi fatherless ini seorang anak yang masih punya bapak tetapi tidak turut andil dalam pengasuhan, yang dimana tidak memenuhi kebutuhan jiwa anak, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan emosional. Jadi jangan berpikir bahwa bapak itu cuma memberikan kebutuhan makan minum doang. Enggak. Ya, bapak itu perlu mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ya, ayo para orang tua, apa efeknya dari anak perempuan yang kosong tangki cintanya dari bapaknya? Nih, saya kasih perumpamaan supaya teman-teman mudah mencerna. Kalau kita di dalam rumah ya, kita di dalam rumah ini nggak ada makanan, kebutuhan kita manusia makan dan minum ya. Kalau di dalam rumah nggak ada makanan, nggak ada minuman, kita kelaparan dan kehausan ya kan. Maka kita berusaha untuk memenuhi itu ya kan. Nah, sama dengan anak perempuan yang kosong tangki cintanya yang seharusnya dia dapatkan dari bapaknya di dalam rumah. Kalau dia nggak dapatkan dari bapaknya di dalam rumah, maka dia akan cari di luaran sana. Dia akan haus kasih sayang, haus perhatian. Makanya dia berusaha mencari pada laki-laki lain. Ya, ada laki-laki yang kasih perhatian dikit, dia sudah kelepek-kelepek. Dia kelepek-kelepek, dia ngerasa terisi, dia benar-benar jadi bucin jadinya. Makanya Anda lihat sekarang ya, banyak sekali anak-anak SD, perempuan-perempuan yang sudah pada pacaran, cinta-cintaan, agresif, ya. Karena itu tadi kebutuhannya tidak terpenuhi di dalam rumah. Makanya para ayah ya, kalau anak-anak Anda pengen anak perempuan Anda itu menjaga dirinya, kehormatannya, menjaga tubuhnya, maka berperanlah Anda para ayah. Anda harus berperan. Jangan sampai anak perempuan Anda ngemis-ngemis cinta di luar sana. Kalau sudah ngemis-ngemis cinta, dia sudah deket dengan laki-laki itu minta ini itu, dia akan kasih semuanya karena bucin. Nah, kalau perempuan sudah bucin, logikanya itu udah nggak jalan. Pikirannya itu udah nggak berjalan. Yang dia dominan adalah perasaan. Makanya ya, kalau diminta ini itu dia bisa kasih gitu loh. Ya, makanya banyak sekali kasus-kasus pernikahan dini, hamil di luar nikah, yaitu tadi karena orang tua yang disfungsi, terutama bapak disfungsi. Ini realita teman-teman, realita aja. Banyak sekali pernikahan dini sekarang. Banyak pernikahan dini dan tinggi angka KDRT dan perceraian. Jadi itu efek dari mana ya? Pola yang berulang, teman-teman. Pola yang berulang, ya. Pola yang berulang, teman-teman. Jangan sampai ya, anak Anda sudah merasakan, anak-anak Anda merasakan lagi. Jadi seperti itu ya. So, stop ya. Para ayah harus berperan ya, harus berperan. Kalau orang tua ngotot ikut campur dalam segala hal tentang anak saya dan sampai padahal dia sendiri gagal merawat anak-anaknya, makanya gini, masih tinggal dalam satu rumah dengan orang tua enggak? Makanya teman-teman ya, kalau masih tinggal dengan orang tua,
ya itu resikonya memang, karena pasti ada intervensi dari orang tua dalam pengasuhan. Biasanya itu yang jadi konflik utamanya gitu loh. Makanya penting sekali kalau Anda yang sudah menikah, jangan tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertua. Nggak apa-apa Anda mau ngontrak, mau ngekos, nggak apa-apa, bukan aib, bukan memalukan gitu loh. Daripada ada satu rumah tapi konflik berkepanjangan dengan orang tua. Yang namanya rumah tangga itu nggak boleh ada banyak gitu ya, banyak keluarga, banyak anggota gitu. Jadi seperti itu ya. So ayo para orang tua ya, ayo berperanlah ya. Betul, putuskan rantainya ya. Putuskan rantainya buat teman-teman. Walaupun Anda sudah pernah merasakan itu, putuskan rantainya. Jangan sampai anak-anak turunan Anda merasakan hal yang sama. Kalau bapak meninggal ya it's okay gitu ya. Karena kan sudah meninggal, anak itu sudah tahu bapaknya meninggal, bisa dibantukan sama kakeknya atau pamannya yang baik. Yang jelas nggak bisa ibu mewakilkan atau digantikan peran oleh ibu, nggak bisa, karena ibu nggak bisa menggantikan mewakilkan peran dari laki-laki, nggak bisa gitu. Kalau memang sudah terlanjur ya sudah meninggal, masih agak mending lah dibandingkan punya bapak tapi seperti nggak punya bapak. Jadi seperti itu ya. So ayo para ayah berperan ya. Kalau Anda pengen anak perempuan Anda itu dapat pasangan yang baik, maka jadilah suami yang baik, jadilah ayah yang baik. Kuncinya ada di laki-laki sih ya. Makanya ada nggak di sini yang belum menikah perempuan ya? Anda benar-benar harus selektif dalam memilih pasangan suami. Calon suami Anda itu harus calon suami yang baik ya, karena ini Anda sedang memilih pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana nanti dia berperan sebagai seorang suami, bagaimana dia berperan sebagai seorang ayah. Kalau Anda perempuan salah dalam memilih pasangan, ini yang akan bermasalah. Anda bermasalah, anak bermasalah. Ada nggak di sini yang belum menikah? Ya, terutama para perempuan. Karena sekali Anda salah memilih pasangan, ya seumur hidup Anda merasakan tuh, ya beratnya luar biasa. Anak-anak yang menanggung semuanya. Karena anak-anak itu nggak bisa memilih dia punya orang tua seperti apa, ya nggak? Tapi Anda sebagai seorang perempuan punya power untuk memilih laki-laki yang tepat menjadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak-anak Anda kelak. Jadi seperti itu ya. So makanya yang belum menikah, terapi lah, bereskan. Anda yang belum menikah, bereskan luka-luka inner child Anda, karena biasanya kalau nggak dibereskan Anda nge-attract laki-laki yang salah dalam hidup. Jadi biasanya Anda nge-attract hal-hal yang terkait dengan bawah sadar Anda. Jadi seperti itu ya. So ayo ya, ayo para orang tua berperanlah. Sama dengan laki-laki gitu ya, laki-laki yang fatherless gitu ya, karena role model anak laki-laki itu bapaknya ya. Role model anak laki-laki itu bapaknya. Bagaimana bapak itu memimpin, bagaimana bapak itu memperlakukan ibunya dan dirinya, itu dia pelajari teman-teman. Anak laki-laki ya yang sering melihat bapaknya kasar sama ibunya, kasar sama dirinya, potensial dia juga akan mengulangi. Makanya tadi ada pola perilaku yang berulang ya, efek dari anak tumbuh dari kekerasan, maka apa yang terjadi? Pola perilaku yang berulang. Jadi anak yang korban akhirnya dia jadi pelaku juga nantinya. Potensial ya. Apakah bisa nggak anak laki-laki yang tumbuh dari kekerasan, fatherless, bisa jadi laki-laki yang baik? Bisa saja, karena manusia itu kompleks ya teman-teman ya. Dari mana? Dia dari kesadarannya, pengetahuannya, ilmunya, pendidikannya, pengalamannya, dan ada kesadaran terapi. Maka potensial dia jadi bapak yang baik atau suami yang baik gitu ya. Tapi kebanyakan ya, makanya Anda lihat suami-suami Anda, coba deh Anda sambil Anda lihat-lihat, perhatikan kelakuan suami Anda. Suami Anda yang kalau ada masalah menghindari konflik, ada nggak? Yang kasar sama anak istri, ada nggak?
yang kasar verbal ya, ucapan, kelakuan, atau yang tidak pedulian sama anak, yang cuman sibuk dengan gamenya, cuman sibuk dengan tongkrongannya lah, hobinya lah, jadi kurang peduli sama keluarga. Atau suami Anda yang pengennya dilayanin, yang punya basic patriarki, ada nggak? Oh banyak ya Kak Mang Sri. Nah ini adalah hasil dari anak-anak laki-laki yang fatherless, ya, anak laki-laki yang fatherless. Calon suami seperti itu, baru calon ya Kak Kiki. Calon suami saya seperti itu, calon suami. Kenapa? Calonnya kenapa? Coba deh dijabarkan, diketik ya. Jadi itu teman-teman. Jadi anak laki-laki yang fatherless, banyak hal yang akan terjadi teman-teman. Dia nggak menghargai perempuan. Ada juga yang fatherless plus father wounding. Ketika laki-laki ya, ketika dia dewasa dia mudah berselingkuh. Belum menikah aja dia udah berselingkuh, sering berselingkuh. Atau setelah menikah dia mudah berselingkuh. Dia nggak komitmen, dia nggak setia, nggak bertanggung jawab. Itu juga salah satu efek fatal dari fatherless untuk anak laki-laki, fatherless plus father wounding. Jadi gitu teman-teman. Ada nggak di sini yang punya kasus-kasus seperti ini? Yang punya suami tukang selingkuh, kasar, mabokan, judi online, itu yang fatherless plus father wounding. Jadi ayo para orang tua ya, perhatikan untuk laki-laki, karena laki-laki ini kuncinya sebenarnya. Kuncinya itu di laki-laki. Makanya ya, laki-laki itu selalu jadi pemimpin, kepala rumah tangga ya kan, nggak ada perempuan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga kan laki-laki, pemimpin, imam, itu kan laki-laki ya. Karena perannya ini penting sekali, penting banget gitu loh. Makanya kalau Anda mau menjadikan pemimpin, harus pemimpin yang baik gitu, supaya bagus semuanya. Tatanan dalam rumah tangga, Anda pengen menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa potensial. Anda pengen punya keluarga yang harmonis, potensial. Dari mana? Dari laki-lakinya. Jadi kuncinya di laki-laki. Makanya sering saya sampaikan, Anda perempuan yang belum menikah, pastikan calon suami Anda baik. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan, coba deh Anda pikirkan 1000 kali ya. Pertimbangkan, kira-kira Anda sudah tahu nanti endingnya kayak gimana tuh. Bagaimana dalam pernikahan Anda? Sebelum menikah aja dia udah tunjukkan kasar sama Anda, belum menikah loh. Bayangin, belum menikah aja sudah kasar. Gimana kalau sudah menikah? Ya, dia nggak mampu untuk mengendalikan emosinya. Sama Anda kasar secara verbal, kasar secara ucapan, perilaku, apalagi. Karena ya, serius teman-teman ya, yang namanya menikah itu, kalau sebelum menikah dia sudah kasar, terus Anda berharap menikah dia langsung berubah, mohon maaf, belum tentu. Karena menikah itu bukan terapi ya. Menikah itu ya cuman mengubah status aja di KTP, supaya halal aja Anda bersama. Tapi tidak langsung membuat seseorang itu berubah secara instan, langsung jadi sesuai dengan keinginan Anda. Apakah selingkuh itu bisa berubah? Bisa iya, bisa juga enggak. Tergantung dari individu itu tersendiri. Saya juga banyak menangani kasus-kasus rumah tangga perselingkuhan ya. Bahkan kemarin saya juga baru terapi untuk kasus perselingkuhan. Enggak, bisa iya, bisa juga enggak. Tergantung individunya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Konsul di mana? Di Yogyakarta ya teman-teman. Saya di Yogyakarta buka prakteknya di Smart Institute Hypnotherapy Center Yogyakarta. Ini ada admin ya, boleh hubungi admin ya Kak Adinda. Jadi seperti itu ya. Padahal hari sebelumnya bahas lamaran. Coba deh dipertimbangkan teman-teman ya. Sebenarnya sebelum menikah itu Anda sudah dikasih tahu semesta ya, bahwa calon Anda ini layak apa enggak, ditunjukkan, di-spill tipis-tipis tuh sama Anda sebenarnya. Dia tiba-tiba mulai kasar sama Anda, tiba-tiba ketahuan dia selingkuh,
ya hubungin cewek-cewek di luaran sana. Itu sebenarnya di semesta itu sudah kasih tanda, di spill tipis-tipis, cuma karena Anda kebucinan duluan, Anda denial. Anda kan kebucinan, enggak lah, mungkin nanti dia berubah lah, enggak lah, udah mau lamaran, eman-eman, udah sebar undangan, atau sudah persiapannya sudah matang gitu, eman-eman mau ditinggal gitu. Padahal mending rugi di awal ya daripada rugi selamanya. Anda harus tegas ya, benar-benar Kak, ini harus tegas. Mending kayak kemarin ya, ada yang info yang sudah persiapan tinggal nikah aja gitu, sudah mengeluarkan banyak biaya ya, mending rugi di awal daripada rugi selamanya. Betul ya. Makanya kalau saya bilang, kalau teman-teman yang mau menikah, cek bibit. Ada pepatah Jawa, kalau Anda mau menikah, cek bibit, bebet, bobot calon Anda. Ya, cek bibit, bebet, bobot calon Anda. Bukan cuma Anda lihat individu calon Anda itu sendiri, tapi cek bagaimana orang tuanya. Cek bagaimana hubungan si calon Anda dengan orang tuanya kayak gimana. Bagaimana orang tua memperlakukan dirinya. Bagaimana rekam jejak orang tua di pernikahannya. Apakah ada pengulangan pernikahan? Ya, perceraian berulang, apakah ada KDRT, apakah orang tuanya kalau ada menghadapi masalah kayak gimana, termasuk anaknya, calon Anda itu gimana, kalau ada masalah gimana menghadapinya, kalau reaksi-reaksi marah itu gimana. Ada yang misalnya, dia reaksinya marah, dia cuman pukul tembok kok, dia nggak pernah pukul saya selama pacaran, tapi memang dia itu pemarah, kalau marah itu dia sering pukul tembok. Nah, setelah menikah Anda yang diganti temboknya, bukan lagi tembok lagi Anda, gitu ya. Jadi Anda cek bibit, bebet, bobot calon Anda ya. Apakah ada rekam jejak perselingkuhan dari orang tuanya, ada perceraian, pernikahan berulang, poligami, itu Anda cek benar-benar, Anda cek ya. Jadi itu, Anda harus selektif dalam memilih pasangan, karena yang namanya menikah harapannya sekali seumur hidup ya kan. Sekali seumur hidup, dan menikah itu ibadah, harapan kan menyenangkan ya. Gini konsepnya gini teman-teman. Menikah itu supaya Anda meraih ketenangan. Sebelum menikah Anda tenang, terus setelah menikah Anda nggak tenang, yo ngapain? Beban-beban aja. Ya, kalau Anda sebelum menikah tenang, terus setelah menikah makin tenang, yo alhamdulillah. Ini yang diharapkan. Tapi jangan sampai ya, sebelum menikah Anda sudah tenang, happy, bahagia. Ketika menikah nggak tenang, emosi jiwa, cemas, takut, mencekam, menderita. Ngapain menikah kalau kayak gitu? Kita kan harapannya menikah itu saling mengasihi ya. Saling, bukan Anda ngarepin terus gitu. Atau Anda yang semuanya, enggak, saling mengasihi. Istri mengasihi suaminya, suami mengasihi istrinya. Itu saling gitu loh. Jangan mentang-mentang sudah menikah, yo udah lu gue gitu loh. Jangan. Justru menikah itu harus dipupuk terus kasih sayangnya. Dari hari ke hari, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Itu. Jangan mentang-mentang sudah menikah semena-mena. Anda laki-laki mentang-mentang sudah menikah, Anda kasar sama istri Anda. Jangan. Ya, Anda bukan laki-laki kalau kasar sama perempuan loh. Mau perempuan itu cerewet, ngomel-ngomel, pemarah, bukan berarti membenarkan Anda kasar sama perempuan. Anda laki-laki, nggak boleh kasar sama perempuan. Jadi seperti itu teman-teman, seperti itu ya. So please, ayo ya yang belum menikah, semangatlah untuk menyeleksi pasangan ya, calon Anda. Mau Anda sudah pacaran 12 tahun kek, 10 tahun kek, 5 tahun kek, Anda harus selektif ya. Nggak menjamin Anda pacaran belasan tahun terus dia akan sama ketika menikah ya. Karena beda loh, pacaran dengan menikah itu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Tapi kalau sebelum menikah dia sudah spill tipis-tipis kelakuannya, karakternya yang buruk, ngapain dilanjutkan?